Halo, halo, tes, tes. Apakah suaranya sudah kedengaran, teman-teman? Kedengeran. Oke, mari kita mulai aja ya buat acara hari ini, Firebase in Action. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua teman-teman peserta di hari ini. Nah, selamat datang teman-teman di acara Developer Student Club Telkom University paling perdana di tahun 2021 ini. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tentang Firebase in Action. Nah, dan untuk agenda hari ini kita akan ada 2 sesi topik. Yang pertama diisi oleh Aditya Anda Rahim dengan bahasan Fundamental Concept of Firebase Services. Lalu untuk materi kedua, pembahasan kedua akan dibawakan oleh Rizky Eka Putra Rizaldi yang merupakan seorang software developer intern di Lingotal. Nah, untuk pembicara dua topik hari ini spesial banget karena mereka merupakan core team dari Developer Student Club Telkom University. Nah, apakah dari Anda sudah siap untuk memberikan pembahasan materi tentang Firebase Services? Halo, Kak Mutia. Halo, selamat siang. Nah, untuk waktu saya persilahkan kepada Aditya Andar untuk menyampaikan materi pertama. Oke. Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Aditya Anda Rahim, core team DSC Telkom University dari divisi teknikal. Di sini aku pengen ngejelasin sedikit tentang Firebase. Sebelumnya suaraku apakah ada gangguan? Kedengaran? Aman. Oke, thank you. Aku izin share screen. Oke, share screen-nya udah masuk, Kak? Udah. Oke. Sebelumnya aku sedikit perkenalan dulu ya. Halo semuanya, kenalkan nama aku Aditya Anda Rahim. Aku jurusan S1 Informatika di Telkom University. Hari ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang bagaimana Firebase dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk membantu kita dalam pembuatan aplikasi. Nah, sebenarnya apa sih Firebase itu? Firebase adalah platform development aplikasi milik Google yang bertujuan untuk membantu developer untuk dapat sukses dengan produknya. Jadi Firebase sendiri adalah produk milik Google, teman-teman. Oke, kita next. Firebase sendiri terdiri menjadi 3 kategori sesuai dengan tujuannya masing-masing, dibekali oleh tools yang sesuai. Di sini yang pertama adalah build better apps, atau membantu kita membuat aplikasi menjadi lebih baik dengan membuat proses coding yang kompleks menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah improve app quality, atau meningkatkan kualitas dari aplikasi yang kita buat. Dan yang terakhir adalah grow and get users, atau membantu kita untuk meningkatkan pengguna serta mengerti bagaimana orang yang menggunakan produk kita itu. Oke, seperti yang teman-teman bisa dilihat, di sini sebenarnya ada banyak banget produk di dalam Firebase itu sendiri, tapi kita akan bahas secara singkat satu persatu. Oke, untuk membantu developer menggunakan tools dengan cepat dan mudah, Firebase menyediakan berbagai macam software development kit. Nah, untuk developer aplikasi mobile sendiri, itu tersedia SDK untuk iOS ataupun Android. Nah, sedangkan untuk developer website, itu disediakan SDK JavaScript. Oke, kemudian yang terakhir adalah SDK C++ dan Unity untuk development game. Oke, kita
masuk ke bagian pertama. Seperti yang udah dijelaskan tadi, produk Firebase sendiri kan terdiri dari 3 kelompok utama. Nah, di sini itu yang pertama adalah build faster and easier. Kita akan melihat produk backend as a service milik Firebase yang membantu kita membuat aplikasi lebih cepat dan lebih mudah. Oke, kemudian. Nah, tools yang pertama yang akan kita bahas adalah Firebase Auth atau Firebase Authentication. Sebuah layanan autentikasi yang sangat mudah untuk kita gunakan. Firebase Auth mendukung penggunaan email dan password, serta identity provider yang terkenal. Selain itu, kita juga bisa melakukan autentikasi dengan menggunakan nomor handphone ataupun cara autentikasi yang custom yang kita buat. Nah, ini adalah ilustrasi beberapa jenis autentikasi yang bisa kita gunakan dalam Firebase Auth. Di sini ada Facebook, Google, Twitter, GitHub, dan email. Nah, selain Firebase Auth, yang kedua yang akan kita bahas adalah tools dari Firebase, yaitu Cloud Firestore. Ini adalah salah satu yang lumayan sering pasti akan kita pakai apabila menggunakan Firebase. Cloud Firestore sendiri adalah sebuah tools database yang dapat kita manfaatkan untuk menyimpan koleksi data. Nah, data itu tersimpan dan tersinkronisasi antara user dan perangkat dalam skala global. Firestore sendiri menggunakan NoSQL dan juga memiliki offline handling dan auto-scaling. Tujuan dari Cloud Firestore sendiri adalah untuk membuat tempat penyimpanan data lebih mudah tanpa kita harus memikirkan bagaimana setup database-nya, REST endpoint-nya, dan memikirkan hal-hal yang menyulitkan lainnya. Kemudian ada tools berikutnya, yaitu Firebase Real-Time Database, merupakan alternatif yang lebih dulu hadir dibandingkan Cloud Firestore tadi. Nah, kalau di Firebase Real-Time Database, itu kita menyimpan datanya dalam bentuk JSON. Sama seperti Firestore, Firebase Real-Time Database juga memiliki offline handling, real-time update, dan present support. Oke, kemudian, nah selain ada Firestore dan Firebase Real-Time Database untuk menyimpan data dalam bentuk teks, kita juga bisa manfaatin tools lainnya nih. Nah, tools ini namanya adalah Cloud Storage. Cloud Storage ini bisa kita gunakan sebagai penyimpanan media konten dan bisa scale secara otomatis. Jadi tergantung dari banyak media konten yang kita upload. Oke. Proses upload dan download dihandle oleh Cloud Storage SDK dengan baik, sehingga apabila terjadi kendala di jaringan internet saat proses sedang berjalan, maksudnya ketika upload ataupun ketika download, maka SDK-nya secara otomatis mencoba untuk melanjutkan proses itu ataupun juga mengulangnya. Nah, setelah konten media terupload, data tersebut kan bisa dibagikan kepada user lainnya yang menggunakan SDK Cloud Storage juga. Nah, kita bisa memanfaatkan security rules yang ada bersama Firebase Authentication untuk membatasi konten yang bisa diakses sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita kan biasanya kita bisa ada file-file yang misalkan dia dalam satu grup, kita set mereka satu grup, jadi cuma bisa grup itu yang bisa akses media kontennya, yang lain tidak bisa gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Cloud Function. Nah, Cloud Function untuk Firebase adalah single purpose JavaScript atau fungsi JavaScript yang dieksekusi dalam Firebase Project. Nah, tools ini sangat berguna untuk kita menghandle operasi logika yang kompleks dalam Firebase. Jadi kita nggak cuma pakai yang ada di Firebase, kita juga bisa upload custom Cloud Function lagi untuk memungkinkan kita ada operasi-operasi yang mungkin itu cukup spesifik ke project kita. Nah, Cloud Function ini bisa kita setting untuk merespon terhadap event yang tergenerate oleh tools Firebase lainnya. Apa sih contohnya? Contohnya adalah ketika kita melakukan autentikasi user. Nah, kita bisa setting kalau Cloud Function-nya itu merespon dari event autentikasi usernya itu. Kemudian bisa juga ketika menyimpan data ke Firestore dan beberapa event-event yang bisa kita manfaatkan lainnya. Oke. Beberapa kali sudah disebutkan, yaitu seperti tools lainnya pada Firebase, Cloud Function juga mendukung automatic scale. Nah, automatic scale itu jadi menyesuaikan seandainya kita tiba-tiba membutuhkan yang lebih besar, maka storage-nya juga bisa lebih besar seandainya untuk cloud storage begitu.
dan berlaku juga dengan yang lainnya seperti termasuk cloud function. Sehingga apabila produk kita tiba-tiba melejit, penggunanya tiba-tiba meningkat secara drastis, Firebase bisa melakukan scale secara otomatis. Nah, dan yang menguntungkan juga, kita juga hanya perlu membayar layanan yang kita gunakan. Oke, walaupun Firebase Cloud Function tadi sudah terasa powerful, tapi ada satu hal yang bisa membantu untuk membuatnya lebih powerful lagi. Ini namanya adalah Firebase Extension. Nah, Firebase Extension ini kebetulan baru aja dirilis pada Firebase Dev Summit pada bulan Desember atau September lalu, kalau nggak salah. Nah, dengan extension ini, kita bisa menggunakan function yang udah dibuat oleh orang lain, yang di-share, kemudian kita bisa manfaatkannya untuk menghandle use case mungkin yang sudah standar pada umumnya ada. Nah, kemudian ini adalah Firebase Hosting. Nah, Firebase hosting sendiri merupakan service yang cukup mirip dengan hosting pada umumnya. Firebase merupakan website hosting yang cepat dan aman, menggunakan global CDN, dan kita juga dapat menggunakan custom domain. Jadi, seperti hosting pada umumnya. Nah, salah satu yang menarik juga adalah MLKit for Firebase. MLKit merupakan salah satu produk dari Firebase juga. MLKit memungkinkan developer tanpa expertise di bidang machine learning bisa menambahkan fitur kompleks di produknya. Nah, menggunakan tools ini, kita dapat meningkatkan user experience user, memanfaatkan ML model yang sesuai. MLKit ini sendiri bisa berjalan di device ataupun di cloud. Nah, dia juga memiliki beberapa out-of-the-box API yang bisa kita gunakan untuk beberapa use case yang udah common, kita bisa langsung gunain. Nah, apabila kita punya use case yang lebih advance atau lebih spesifik ke produk kita juga bisa buat custom modelnya sendiri. Nah, kenapa sih machine learning itu bermanfaat? Nah, ini salah satu beberapa contoh-contoh yang bisa digunain, bisa mengimprove fitur yang ada, bisa juga menjadi augmented experience, atau juga specific use case yang ada. Oke, tadi adalah beberapa Firebase Backend as a Service yang dimiliki oleh Firebase. Kita sendiri bisa melihat bagaimana Firebase itu bisa membantu kita menyelesaikan day-to-day problem dengan tingkat kompleksitas yang jauh lebih rendah. Misalkan ketika kita seharusnya membuat proses autentikasi itu cukup memakan waktu, dan untuk masalah security-nya kita cukup harus lebih berhati-hati. Dari Firebase sendiri itu sudah menyediakannya sehingga lebih mudah. Begitu juga dengan database, tadi kita bisa memanfaatkan Firestore ataupun real-time database dan juga cloud storage gitu. Oke, kita lanjut ke grup yang kedua. Tadi kita udah membahas bagaimana kita membuat sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, yang kedua ini adalah membuat sesuatu menjadi kita dapat mengerti aplikasi kita dan juga meningkatkan stabilitasnya. Nah, tools pertama dari Firebase untuk kategori kedua ini adalah Firebase Crashlytics. Tools ini sangat bermanfaat bagi developer. Kita kadangkala bertemu dengan kondisi di mana aplikasi kita tiba-tiba crash, dan harusnya kita punya tracking apa yang bermasalah, serta menentukan prioritas mana yang perlu secara cepat kita perbaiki gitu. Nah, kita bisa manfaatin yang namanya Firebase Crashlytics. Firebase memberikan kita report mengenai real-time crash dan error. Selain itu, dia juga bisa membuat grup dari impact yang terjadi dan juga memprioritaskannya, mana yang lebih perlu untuk kita perbaiki dalam waktu dekat. Nah, kemudian sebagai tambahan, apabila menggunakan Android Native Development Kit, yang menggunakan native C++ bisa mereport error yang terjadi kepada Firebase Crashlytics. Sorry, sebentar, ini lagi azan, kayaknya stop dulu ya. Izin stop dulu bentar.
Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Setelah tadi ada Firebase Crashlytics, kita juga ada yang namanya Firebase Performance. Nah, mungkin kita juga pernah ngerasain aplikasi kita itu sebenarnya nggak crash, tapi ada error yang mengakibatkan perlambatan dalam aplikasinya gitu. Misalkan jadi lebih lambat atau lebih lambat bagaimana gitu kan. Itu bisa juga dikarenakan device, internet, ataupun lokasi ketika mengakses. Nah, Firebase Performance sendiri itu dibuat untuk melakukan monitoring performa aplikasi dengan berbagai matriks. Nah, ada beberapa matriks yang sudah ditentukan oleh Firebase Performance, tapi seandainya kita juga memiliki matriks sendiri yang ingin kita buat, kita juga bisa menggunakannya di Firebase Performance. Kemudian ada juga tools berikutnya yaitu Firebase Test Lab. Nah, aplikasi kita akan berjalan di berbagai macam device. Ini contohnya kita ambil kasus di Android ya. Android sendiri kan ada banyak banget tuh varian-variannya. Nah, dengan Firebase Test Lab, kita bisa melakukan uji coba variasi device yang berbeda-beda. Jadi kita bisa melihat di device lain itu bagaimana situasinya, apakah sudah optimal atau belum. Nah, hal ini di-cover oleh Firebase Test Lab. Firebase Test Lab sendiri juga bisa digunakan untuk device yang physical ataupun yang virtual. Nah, salah satu yang menarik adalah fitur Automatic Robot Crawler, yang mana kita bisa menentukan skenario yang ingin kita uji, kemudian itu secara otomatis berjalan dengan robot, gitu. Bisa kita bilang robot. Nah, kemudian ada juga app distribution. App distribution sendiri ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat aplikasi kita bisa dites oleh beta tester lebih cepat. Jadi prinsipnya kita mengupload itu ke app distribution, terus kita menginvite tester-tester yang sudah kita pilih. Nah, dari situ tester bisa langsung download dan menguji coba aplikasinya serta memberikan feedback. Nah, jadi ini sangat bermanfaat. Terus juga dia secara otomatis collect stability matrix-nya via Crashlytics tadi. Jadi dia terintegrasi. Nah, tadi kita udah membahas grup yang kedua, yaitu Understand and Improve App Stability. Kita masuk ke grup yang ketiga, yaitu Grow and Engage More Users. Ini adalah kategori terakhir dari Firebase Product, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pengguna, serta membuat pengguna lebih ter-engage dengan aplikasi kita. Oke, yang pertama adalah Google Analytics. Google Analytics sendiri sebenarnya ada tidak hanya di Firebase, jadi juga ada untuk platform lain. Nah, untuk Google Analytics ini, dia free dan unlimited untuk app analytics-nya. Dia sebenarnya berfungsi bisa melihat user segmentation dan analisisnya dari aplikasi yang kita punya. Nah, salah satu fitur yang sangat bermanfaat dari Google Analytics untuk Firebase adalah developer atau kita bisa membuat custom user properties atau matrix kita sendiri untuk memahami bagaimana sebenarnya user berinteraksi dengan aplikasi kita. Yang terakhir, hasil dari Google Analytics bisa kita ekspor ke Google BigQuery. Kemudian yang kedua adalah Firebase Dynamic Links. Kita seringkali merasakan ketika di aplikasi kita redirect ke Play Store atau ke App Store gitu, kita bisa menggunakan salah satu tools dari Firebase, yaitu Firebase Dynamic Links ini, untuk melakukan hal tersebut. Nah, kita juga bisa memasukkan custom URL untuk digunakan lintas aplikasi ataupun web. Nah, dari link yang diklik tersebut, kita bisa mendapatkan analytics-nya. Lagi-lagi ini terintegrasi, jadi kita bisa melihat apakah link tersebut diklik dan berapa kali kliknya, apakah efisien, dan sebagainya. Firebase Cloud Messaging ini sebenarnya bertindak seperti notifikasi, bisa untuk di Android, iOS, ataupun web. Kita bisa menentukannya untuk individual ataupun grup,
Seperti kita misalkan mendapatkan analisis orang-orang yang kita butuhkan untuk dikirim notification. Misalnya, ketika kita melihat dari analisis bahwa user tersebut sudah mulai kurang ter-engage dengan aplikasi kita bisa memanfaatkan tools ini untuk membuat pengguna kembali ter-engage, misalkan dengan mengirim notifikasi bahwa kita memberikan diskon atau ada hal yang menarik di dalam aplikasi yang membuat dia mengklik kembali notifikasi tersebut dan balik ke aplikasi kita. Nah, lagi-lagi ada analisis di sini engagement-nya. Jadi ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk melakukan scale aplikasi kita, produk kita menjadi lebih banyak penggunanya dan lebih tinggi engagement rate-nya. Kemudian ada Firebase Remote Config. Sebenarnya ini kita kan dalam pembuatan aplikasi mungkin pernah menemukan situasi di mana kita membutuhkan aplikasi tersebut mempunyai versi yang spesifik terhadap segmentation tertentu. Misalkan untuk daerah tertentu kita membutuhkan aplikasinya menjadi menyesuaikan daerah tersebut. Nah, dengan Firebase Remote Config, kita bisa memanfaatkannya dan kita bisa update app behavior-nya secara remote, dan kita bisa menentukan siapa yang mendapatkan update tersebut, siapa yang tidak. Kita bisa mengupdate kontennya sesuai dengan audiens yang kita tuju. Kemudian masih cukup berkaitan dengan Firebase Remote Config, ada juga Firebase A/B Testing. Ini berjalan dengan membuat multi skenario atau berbeda tampilan gitu. Kita mencari manakah tampilan atau jalan yang terbaik dalam aplikasi kita. Kita bisa memanfaatkan Firebase A/B Testing. Bisa di-combine dengan Firebase Remote Config, Cloud Messaging, dan Google Analytics. Jadi ini sebenarnya aplikasinya, tools-nya banyak yang terintegrasi untuk menciptakan yang lebih baik gitu dalam pembentukan aplikasinya. Nah, yang menarik dari Firebase A/B Testing adalah dia bisa menentukan otomatis winner determination-nya. Jadi mana yang terbaik dari itu. Kita bisa mencobanya sebenarnya ini. Oke, kemudian next, Firebase Prediction. Nah, tadi kita tadi sudah bisa melihat bagaimana analisis dari Firebase dengan Firebase Analytics. Nah, kita bisa melihat dari situ apa yang user telah lakukan di dalam aplikasi kita. Nah, selain hal tersebut, mungkin kita juga membutuhkan prediksi bagaimana user tersebut akan menggunakan aplikasi kita berikutnya. Mungkin saja user justru malah menginstal aplikasi kita atau malah melakukan pembelian. Itu bisa kita lakukan dengan Firebase Prediction, menggunakan behavior yang terjadi sebelumnya. Firebase Prediction itu melakukan grouping usernya berdasarkan dengan machine learning model. Kita lihat expected behavior-nya akan seperti apa. Ini bisa kita manfaatkan seandainya user prediksinya akan berhenti menggunakan aplikasi kita. Kita manfaatkan remote config atau yang sebelumnya tadi. Kita manfaatkan ini untuk memberikan dia konten yang berbeda sehingga dia kembali ter-engage dengan aplikasi kita. Nah, mungkin itu secara singkat dan sekilas tentang produk-produk dari Firebase yang terdiri tadi dari 3 kategori. Yang pertama adalah untuk membuat aplikasi menjadi lebih baik. Yang kedua adalah untuk mengimprove kualitas aplikasinya. Dan yang ketiga adalah grow and engage user. Nah, ini memang memiliki tujuan tersendiri dalam setiap kategorinya. Seperti Build Better Apps, tadi dia mempersimpel langkah-langkah kompleks tadi dalam proses coding, dia mempersimpelnya dengan Firebase Auth, Firestore, dan real-time database, dan lainnya. Untuk improve app quality, dia menyediakan Crashlytics, itu tempat kita bisa melihat bagaimana aplikasi kita crash, dan kita bisa mendeteksi dari situ apa yang harus kita perbaiki. Kemudian grow and engage user, sini lebih ke mengembangkan dan scale aplikasi kita untuk menjadi lebih baik lagi.
Nah, untuk saya pribadi, sebenarnya yang saya pakai lebih sering adalah Firebase Auth, Cloud Firestore, dan juga real-time database. Nah, Firebase Auth sangat memudahkan kita dalam melakukan autentikasi karena sangat simpel. Saya sendiri menggunakannya di Flutter. Kemudian Cloud Firestore sebagai tempat penyimpanan database kita, dia juga bertindak sangat simpel. Dan juga real-time database karena itu salah satu alternatif dari Cloud Firestore. Nah, kita jadi udah tahu fitur-fitur yang ada di Firebase, produk dan tools-nya. Kalau masih mau melihat lebih lanjut tentang Firebase, kita bisa lihat ke dokumentasinya, share di chat. Kemudian ada juga di Firebase blog-nya. Atau kalau teman-teman mau langsung belajar yang biasanya sukanya pakai video, ini ada beberapa topik yang dijelasin di YouTube-nya. Dan yang terakhir, follow Firebase-nya di Twitter untuk dapat info terbaru. Oke, teman-teman, mungkin cukup banyak ya tadi ya, itu lini produk dari Firebase. Nah, sebenarnya kita tidak harus menggunakan seluruh lini produknya. Kita sesuaikan saja dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Jadi teman-teman feel free untuk pilih, misalkan cuma mau butuh autentikasinya, maka pakai yang autentikasi. Tapi sebenarnya Firebase menyediakan layanan yang sangat terintegrasi. Jadi kalau bisa dimanfaatkan lebih banyak, maka itu akan sangat menguntungkan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share siang hari ini. Terima kasih banyak udah dengerin. Sorry kalau masih ada info yang salah ataupun sedikit terbata-bata tadi. Karena ini pengalaman pertamaku sharing seperti ini. Mungkin dikembalikan ke moderator. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Aditya Andar atas menyampaikan Terima kasih, materi Kak. pertama, yaitu Introduction to Firebase Services. Nah, untuk teman-teman peserta yang sudah memiliki pertanyaan, dipersilakan bertanya melalui link Slido yang ada di chat ya, yang dikirim oleh Kak Aditya. Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pembicara saat Q&A session. Selanjutnya, kita akan lanjut ke topik kedua, yaitu Basic Firestore with JS Frontend yang akan disampaikan oleh Rizky Eka Putra Rizaldi, Software Engineer Intern di Lingotal. Kepada Rizky Eka, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, suaranya udah masuk ya? Udah? Ya. Oke, selamat sore semuanya. Kenalin, nama aku Rizky Eka Putra. Aku kebetulan juga core team di DSC Telkom University. Dan sekarang, ya kayak yang dibilang tadi, aku lagi intern di Lingotalk. Nah, hari ini aku bakal bawain materinya itu Basic Firestore. Nah, jadi mostly nanti nggak bakal coding dari scratch. Cuma aku udah nyediain starter code-nya. Nanti kita bakal nyobain query-nya bareng-bareng. Itu untuk menggunain Firestore sama front end-nya itu vanilla JavaScript. Tapi sebelumnya maaf, aku izin sebentar ya. Ya, aku mulai share screen-nya ya. Oke, nah sebelumnya buat semuanya mungkin kalau misalnya mau follow along, mau ikutin itu bisa ngambil starter code-nya di sini. Jadi aku udah share di chat untuk linknya, kalian bisa clone repo-nya aja, di situ ada starter code-nya, langsung di-clone dari repo dari branch master-nya aja, karena emang nggak ada branch lainnya. Oke, kalau misalnya udah di-clone, sekarang aku bakal kayak ngejelasin brief kalau misalnya kita mau setup Firestore itu gimana. Nah, pertama kita harus punya akun Google, terus nanti kita masuk ke konsol Firebase lewat firebase.google.com.
Nah, sedikit penjelasan tentang konsol ini. Di konsol ini kalau ada yang pernah pakai Google Cloud Platform itu kurang lebih sama, ya. Jadi di sini tuh ada beberapa project. Nah, kayak di Google Cloud juga ada project yang bisa kita tambahin gitu. Nah, jadi di sini kita tinggal add projectnya aja. Nah, terus kita kasih nama projectnya. Misalnya di sini kita mau bikin nama projectnya tuh Firebase in Action ini. Nah, nanti kita tinggal continue. Terus nanti ada di over option buat kita nambahin analitik. Nah, untuk saat ini kita cuma perlu database-nya si Firestore, jadi kita nggak usah enable dulu. Lalu kita create project-nya. Nah, ini biasanya agak memakan waktu, jadi silakan ditunggu aja. Oke. Nah, sebelumnya mohon maaf ya kalau agak berisik, soalnya aku di luar dan kalau di rumah soalnya bandwidth-nya kurang kuat. Gitu. Oke, nah kalau projectnya udah ready, kita bisa continue. Nah, terus nanti kita masuk ke dalam page projectnya. Nah, di sini awalnya itu kita pasti disuruh get started by adding Firebase to your app. Nah, ini kita bisa lihat di sini di sidebar-nya itu ada beberapa opsi. Ada fitur-fitur Firebase yang tadi udah dijelasin sama Aditya sebelumnya. Ada authentication, Cloud Firestore, real-time database. Nah, tapi sekarang kita cuma mau setup dulu untuk Cloud Firestore-nya. Oke, nanti kita bisa create database di sini. Nah, sebelumnya kalian kalau udah pada nge-clone, nanti bisa dilihat di sini udah ada di Firestore.js dan ada file index-nya. Nah, di index-nya itu kalian bisa lihat ya untuk script-nya di sini pasti nanti udah Firestore.js karena aku ada starter code satu lagi, cuma itu nanti buat referensi kita aja. Dan project ini kebetulan temanya tuh cafe. Jadi sebenarnya aku ngadopsi dari tutorialnya Sean Penning atau The Net Ninja kalau kalian tahu di YouTube. Dia bikin series tentang itu. Nah, ini kita create dulu database-nya di bagian tab Cloud Firestore. Kita create database. Sekarang kita start in test mode dulu karena masih buat tutorial. Jadi kita masih di environment testing. Di start dulu aja di test mode. Next. Nah, untuk klasternya kalian sebenarnya bebas pilihnya, tapi aku nyaraninnya kalau mau koneksinya agak kencang, pilih aja yang di satu negara sama kita di Southeast 2. Karena Southeast 2 ini setahuku lokasinya farm-nya itu di Jakarta. Oke, di enable aja, ditunggu. Ini ada yang punya kendala nggak ngikutin tutorialnya? Soalnya ini kan emang kayak kadang-kadang agak error prone. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba error nanti langsung disampaikan aja ya. Oke. Nah, di sini sekarang itu kita udah bisa start bikin collection, tapi sebelum kita start nanti bikin collection ya, kita daftarin dulu app yang mau kita bikin. Nah, balik dulu ke home-nya. Nah, di sini kan kita belum punya app nih. Kita bisa tambahin app yang mau kita bikin itu kan kebetulan sekarang web based. Jadi pilih yang web. Nah, dikasih aja namanya misalnya ini aku kasih lagi Firebase in Action. Terus di register app-nya. Untuk hostingnya nggak usah dicentang dulu ya soalnya kita belum pakai. Nah, ini untuk Firebase SDK-nya. Ini tinggal ditambahin aja script yang ini. Nah, tapi kalian nggak perlu tambahin sampai the core Firebase SDK, soalnya di starter yang aku kasih itu udah ada di head-nya gitu. Oke, ini di copy-in aja ke bagian sebelum kita manggil script yang firestore.js. Jadi brief tentang tentang script yang dikasih sama mereka itu kurang lebih di sini itu ada konfigurasi untuk security-nya kayak API key, out domain dan lain-lain sama FID-nya juga. Dan di sini di initialize. Nah, kalau sifatnya JavaScript kan kalau misalnya kita naruh script-nya ini dengan urutan kayak gini, otomatis script yang di bawah itu bisa ngambil data dari script sebelumnya gitu. Jadi nanti di dalam firestore.js kita bisa pakai fungsi-fungsi Firebase yang udah di initialize di sini. Nah, itu core SDK-nya kita udah letakin di head. Nah,
karena kita nggak cuma pakai Firebase app aja, kita juga pakai Firebase Firestore, jadi harus kita tambahin di sininya. Oke, sejauh ini ada yang mau apa? Mau ngasih tahu misalnya ada error gitu atau enggak? Atau aman? Oke, mungkin kita boleh lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya, kalau memang udah di setting SDK-nya, itu kita bisa mulai nambahin collection di Cloud Firestore-nya. Nah, di sini collection ini kurang lebih sama kayak misalnya pakai database DBMS-nya MySQL kayak gitu, itu kayak di table. Nah, kalau di SQL itu maksudnya table, kalau di NoSQL ini ya jadi ya collection. Nah, ini collection aja. Kita kasih aja namanya misalnya cafe, karena tadi tema kita cafe. Next, nah, dokumen ini kayak row, kayak baris di SQL, kita autoin aja ID-nya, terus field-nya itu kita mau bikin ada nama kafenya, value-nya misalnya abnormal tuh. Terus field-nya yang kedua tuh ada kotanya, itu misalnya di Bandung. Kita save. Sekarang kita udah punya satu dokumen, ya. Ada satu dokumen itu isinya city-nya Bandung, name-nya abnormal gitu. Dan ini ada unique ID-nya. Nanti ini bisa dipakai kalau misalnya kita mau ngelakuin operasi update, operasi delete gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke code-nya aja. Di starter code-nya itu aku udah bikin 2 constant. Itu untuk ngambil elemen cafe list-nya sama form-nya. Jadi yang terus ada fungsi untuk to-do-nya. Maaf ya, bentar ya. Oke, lanjut. Ini udah ada constant cafe list, itu kita buat ngambil elemen cafe list-nya. Standar ini DOM aja ya, cuma buat ngambil elemen yang ini. Terus ada form, itu buat ngambil form yang ini. Terus ada beberapa to-do. Yang pertama itu untuk ngerender nanti elemennya. Terus ada get all untuk ngambil semua data cafe dari database. Dan yang terakhir itu ada load cafe. Nah, kita bakal ngerjain satu-satu isi fungsinya. Yang pertama itu get all. Oke. Nah, sebenarnya itu di sini aku udah bikin starter code-nya biar kita nanti nggak perlu perlu lama lagi buat ininya. Nah, itu tuh nanti kita udah ada isinya, nanti bakal kayak gini. Yang pertama get all, kita bakal ngambil semua collection kurang lebih. Terus load cafe nanti buat misalnya kita udah ngelakuin operasi kayak delete, update, itu kita bakal nge-refresh si page-nya. Tapi sebelumnya aku mau izin dulu ya, aku ganti koneksi bentar. Oke, ini suaranya masih jelas ya? Soalnya tadi di aku feedback terus. Jelas nggak suaranya? Oke. Oke, aku present lagi ya. Oke. Nah, terus jangan lupa untuk di bagian index.html-nya itu sebelum masuk ke script Firestore, kalian bisa bikin di sini. Ini opsional, maksudnya bisa dibikin di sini atau di firestore.js juga bisa. Itu bikin satu variabel untuk handle ke database-nya, bisa bikin namanya database atau biar simple namanya DB. Tuh, kita mau ngambil fungsi Firestore dari Firebase. Oke.
Kalau udah di initialize, kita bisa lanjut ke firestore.js. Nah, yang pertama itu ada standar query yang pertama, yaitu kita bisa ngambil semua data yang ada di collection kita. Nah, sekarang ini kan kita udah punya satu data nih di sini. Udah punya collection cafes dan udah ada satu dokumen yang isinya itu name-nya abnormal dan city-nya Bandung gitu. Oke, nah cara ngambil data ini dari database-nya gimana? Caranya itu sama simple, ini fungsinya kita bikin dulu jadi asinkronus biar kita bisa pakai await nanti di bawahnya. Nah, kita ambil aja cafes sama dengan db dot collection. Nah, collection ini nama collection yang ada di sini, terus cafes, terus get. Supaya kita di sini bikin return cafes. Terus kita panggil coba fungsi di sini get all. Kalau kita jalanin, kalau yang belum ada extensionnya, kalian biar gampang bisa ya install extension lain, live server ya, biar nggak usah pakai XMPP dan lain-lain gitu. Nah, kalau di open ini langsung ke database. Kalau kita lihat di konsolnya, nah ini ada console.log get all. Ini cuma buat demo aja, kita mau lihat hasil dari dia gimana. Bentar. Get all dot then di sini aja kali. Get all dot log cafes. Get all. Nah, ini masih promise soalnya kita tadi bikinnya di sini di wait. Nah, ini tuh kalau misalnya kita ngambil datanya kayak gini, di Firebase itu dia belum ngasih data aktualnya ke kita. Nah, tapi sebenarnya kita bisa ngambil kayak ID-nya dia itu bisa dari luar. Nah, emang ada yang kayak agak unik sih sebenarnya di database di Firestore ini. Jadi kita nggak bisa langsung ngambil datanya itu dari luar. Caranya itu kita kalau misalnya ini tuh kita dianggap nanti jadi kayak array, jadi kayak ada collection data gitu. Kalau kita nambahin satu lagi ya misalnya, kita nambahin dokumen satu lagi, name, value-nya misalnya, terus city-nya, nggak ada datanya. Nah, ini misalnya kita mau ambil data yang ada di dalam si cafe, tapi kita nggak bisa ngambil secara langsung gitu, karena nanti kita harus masuk lagi ke elemen yang namanya .data. Nah, itu nanti kita masih dikasih aja data yang masih bentuknya tuh belum rapi kayak gitu, masih kayak tadi semua. Nah, ini masih DG gitu. Tapi kalau kita ngambil cafe.id, nah itu kita bisa ngambil ID dari collection-nya. Nah, karena kalau misalnya kita lihat sendiri struktur di dalam Firestore-nya itu cafes, di sini ID, datanya di dalam. Nah, jadi untuk masuk ke dalam ini kita harus bikin cafe.data. Nah, baru dia ngasih datanya ke kita. Nah, otomatis kalau misalnya dari fungsi ini kita mau ngeluarin data, itu kita return aja dulu cafes-nya. Nanti di fungsi lain kayak di fungsi render ini, di dalam inilah kita baru nge-traverse ke baru kita ngambil hasil objek ID sama datanya kayak begitu. Nah, ini kita tuduh satunya kan udah selesai. Nah, tinggal kita bikin untuk nampilin di tampilannya. Nah, kalau itu mungkin agak terlalu panjang kalau misalnya kita code dari awal lagi. Nanti di ujung bakal aku kasih juga code lengkap ya. Jadi untuk DOM ininya aku bakal ambil dari sini aja ya. Jadi kurang lebih di sini itu aku bakal ngasih parameternya itu untuk render
ngerender cafe itu ini ada kafenya. Nah, jadi setiap nanti ada setiap untuk satu elemen yang ada di dalam ini dia bakal di render di sini gitu. Jadi di load cafe kita bakal bikin loop kayak gini. Kita build datanya dari get all gitu. Ini terus for each cafes dot for each render. Oke, kita kasih parameternya cafe. Nah, kalau kita lihat di sini kan untuk ngasih atribut ID-nya kita langsung ambil aja cafe.id. Tapi kalau untuk ngambil datanya kayak tadi kita lihat aja struktur di sininya. Nah, kalau ID itu ada di bagian terluar, tapi data itu kita harus masuk dulu ke paling dalam. Kayak gitu. Ini cuma itu aja perbedaannya, karena kan kalau misalnya di NoSQL lainnya kayak misalnya dia pernah pakai MongoDB, itu kita ngambil ID dan lain-lainnya itu langsung aja kan. Bisa cafe.name, cafe.city. Nah, tapi kalau di sini tuh kita masuk ke satu bagian lagi di dalam function data baru bisa masuk ke dalam. Oke. Kira-kira cukup jelas ya. Nah, sekarang tinggal satu langkah terakhir itu tiap page ini di refresh kita mau nge-load cafe. Kita mau bikin cafe list inner HTML-nya itu dikosongin dulu biar jangan nanti nimpah gitu. Oke, coba kita tes dulu load cafe. Beneran nggak ya? Nggak muncul juga. Cafe for issue oh ya. Nah, oke. Nah ini kita udah bisa dapat nih datanya, data ini dan data ini. Kalau misalnya ada yang bingung di bagian DOM-nya nggak masalah ya. Di sini yang mau lebih ditekanin itu gimana kita bisa nge-query dari front end JS itu ke Firestore-nya. Nah, sebenarnya caranya tuh cukup mudah ya, karena dengan kita menggunakan Firestore tuh kita emang benar-benar go serverless. Jadi kan biasanya ini tuh di bagian backend ya, kita get ke database, bagian backend nanti di sini yang render. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai Firestore, itu emang dia bisa jadi database dan sekalian juga bisa nge-provide backend as a service. Jadi kita nggak perlu ada servernya, nggak ada kan, nggak ada kita bikin server dan database-nya kita setup di sana. Tapi kita bisa ngambil bisa ngambil data langsung dari front end gitu. Bukan secara REST API ya, tapi emang secara front end langsung interact sama database. Nah, selanjutnya to-do yang belum kita bikin itu adalah kita bisa nambahin data dari form ini itu ke dalam si Firestore. Nah, kalau untuk nambahin itu dia cukup mudah sebenarnya. Kita cuma tinggal ngeganti sedikit parameter di situ di sini itu jadi add. Nah, jadi function selanjutnya itu ada add. Kalau misalnya ngambil kita pakai get, kalau misalnya nambahin kita pakai add. Di sini ada cheat sheet-nya sih. Nah, kayak gini. Jadi kurang lebih nanti kita masukin, ambil dulu datanya dan kita masukin. Oke. Nah, untuk formnya ini sendiri kita ambil dari dari DOM-nya. Di sini aku udah bikin form yang ID-nya itu @cafe_form, terus kita ambil di sini. Terus kita kasih event listener setiap di submit kita ambil data yang ada di situ. Sekarang kita tinggal ambil datanya satu-satu. Name itu tadi form.name.value. Sama kalau city itu ada di bagian city.value. Jangan lupa ini di prevent default-nya dulu ya. Soalnya kan behavior-nya form itu kalau kita submit dia ke-refresh. Nah, kita nggak mau dia ke-refresh, tapi kita mau dia melakukan aksi ini. Nah, kalau misalnya kita udah dapat datanya, kita mau dari yang kita masukin di sini itu masuk ke database. Nah, berarti kita tinggal panggil db.collection
cafes, kita mau nambahin data yang ada di sini. Nah, parameter untuk si add ini, dia tuh maunya kita ngasih sepasang objek. Nah, kalau misalnya di IS6 kan kita nggak perlu nih kayak name lagi. Kita bisa name sama city langsung gitu. Ini kalau mau di await, bisa di await. Dan di sini dikasih asynchronous langsung. Jadi biar ini ditunggu dulu prosesnya selesai baru di reload. Nah, kalau udah selesai nambahin data, kita bisa panggil function load cafe biar datanya di refresh ulang. Oke, udah. Saya ngerot. Oke. Kalau udah gini kita bisa cobain tambahin misalnya tes cafe, tes city, tambahin tes cafe. Nah, itu datanya langsung masuk dan langsung di reload karena tadi kita udah bikinin fungsi untuk load cafe-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pakai Firestore nih membantu banget soalnya jadinya kita bisa langsung nambahin data ke database dan karena ini servernya hosted by Google, jadi dia bisa jadi real time gitu, cepet banget kayak gitu. Nggak, kita ngambil datanya cepet dan nambahinnya juga cepet. Bayangin nih kalau misalnya kita bikin backendnya sendiri, refresh lagi, memang bisa nanti misalnya kita pakai framework. Cuma kan ada makan waktu untuk kita ngirim request, jadinya double kan, request ngepost, nanti nunggu, baru kalau misalnya ada event emitnya kita nunggu di reload lagi. Nah, tapi kalau pakai Firestore, kita cukup panggil ini, ditambahin, terus kita bikin fungsi sendiri untuk nge-reload elemen-elemen yang ada di sini, udah jadi. Oke, kita, waktunya ada berapa lama lagi ya, Mutia ya? Halo? Adit, waktunya ada berapa lama lagi, Dit? Masih ada waktunya kok. Sampai dengan 3:45. Oh, masih ada 3:45. Oke. Nah, karena kita masih ada waktu 3:45, aku paling mau nambahin satu lagi aja. Ini kalau misalnya untuk ngedelete juga di Firestore itu cukup gampang. Kita tinggal ngasih .doc terus ID. Nah, .doc ini maksudnya apa? Kita mau nyari dokumen dengan ID yang kita pas di sini. Nah, karena kalau ada strukturnya nih kayak gini, nah ini dokumen. Nah, dia dokumen itu emang udah dicari berdasarkan ID-nya, unique ID-nya. Terus mau diapain nih dokumennya? Di delete. Nah, berarti dot functionnya apa? Delete. Oke, ini kita misalnya kita demoin ya, delete salah satu cafe yang ada di sini. Dia kasih alert icon deleted dan langsung kehapus. Emang cepet banget operasi di Firestore gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau ngelakuin query untuk kafe-kafe yang ada di Bandung aja. Nah, contohnya kita tambahin satu kafe lagi, misalnya DSD Cafe. Itu kotanya di Bandung. Add. Kita bisa kok ngelakuin query untuk khusus yang kotanya di Bandung. Kita tinggal tambahin sebelum get ya, di function get all itu .where. Parameter pertamanya mau field apa yang difilter. Terus parameter keduanya operatornya. Terus parameter ketiganya itu apa yang mau kita cari. Ini kira-kira bener ya. Nah, sama dengannya 2 sih. Nah ya, sama dengannya 2. Nah, jadi kita nyari kafe-kafe yang kotanya Bandung gitu. Jadi bisa langsung pakai parameter where. Sebenarnya agak mirip SQL, cuma bedanya kalau di sini kita kayak udah langsung dikasih ORM-nya dan bisa langsung dapat hasilnya. Padahal ini di front end ya. Biasanya kan kita pakai ORM di back end. Nah, tapi kalau Firestore memang langsung di provide karena dia support JavaScript, jadi di front end kita bisa langsung interaksi ke ke database-nya. Begitu kira-kira untuk demo Firestore, basic Firestore dengan menggunakan vanilla JavaScript. Oke, bisa aku langsung kembaliin ke Mutia. Oke. Terima kasih banyak kepada Rizky Eka yang sudah menyampaikan topik kedua yaitu Basic Firestore with JS Frontend. Nah, diingatkan kembali kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan bertanya melalui Slido yang ada di chat ya. Nah,
Untuk selanjutnya, sebelum kita beralih ke Q&A session, Core Lead Telkom University Aditya Rohman akan menyampaikan beberapa hal tentang Quick Labs untuk Firebase. Kepada Kak Adit, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, suaraku kedengaran? Dengar. Kedengaran. Oke, sebentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama aku Aditya Rohman, aku adalah DSC Lead dari Telkom University dan mungkin part ini adalah part yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya, yaitu free 30 days quick labs untuk belajar Cloud dan juga Firebase. Nah, di sini teman-teman silahkan siapkan dulu PC atau laptopnya untuk mengikuti proses aktivasi dari quick labs-nya. Di sini aku sudah sediakan link ya. Sebentar. Oke. Oke, silahkan dibuka google.quicklabs.com. Nah, di sini silahkan teman-teman bagi yang belum memiliki akunnya, silahkan buat dulu dengan klik join di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa membuat akun dengan langsung menggunakan Google. Di sini tinggal klik sign in with Google. Kemudian kita akan buat akun baru di sini. Kita coba buat akun. Nah, untuk term of service-nya di accept aja. Oke, sudah sampai tahap ini semua. Untuk yang udah punya akun, mungkin sudah mengikuti DSC dari tahun lalu, kita ada kemarin tuh Cloud Study Jam, ini menggunakan Quick Labs juga. Mungkin bisa langsung login ke akun yang sudah ada. Oke, kita lanjut. Nah, ketika sudah ada di page ini, sekarang ada satu link lagi yang perlu teman-teman buka. Oke. Oke, sekarang buka linknya. Kita paste. Nah, nanti akan muncul seperti ini, access your code. Di sini ada kode aksesnya untuk teman-teman di sini yang hadir atau mengikuti DSC event Firebase in Action. Di sini klik selesaikan recaptcha-nya dan setelah itu kita tunggu sampai recaptcha-nya selesai dan submit. Oke, sekarang kode kita sudah di-apply ke dalam akun kita. Kemudian di sini sudah ada serverless Firebase development. Nah, di sini teman-teman bisa klik enroll this quest. Nah, sekarang teman-teman akan diarahkan ke lab pertama dari quest Firebase serverless quest. Nah, syarat untuk mendapatkan 30 hari free atau 30 hari subscription di Quick Labs ini, teman-teman harus menyelesaikan setidaknya satu lab di dalam satu quest dulu. Nah, di sini kita lihat kalau kita ke profile ya, di sini udah ada 7 kredit. Nah, 7 kredit sini kita gunakan untuk enroll satu lab di dalam quest Java Firebase serverless development. Nah, yang 7 kredit ini digunakan untuk enroll satu lab. Nah, nanti mungkin bisa teman-teman
lakukan setelah event ini. Kemudian kita lihat di sini masih 7 kredit. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan satu akun yang sudah lab pertamanya itu selesai. Kita coba lihat. Nah, ini adalah akun yang sudah mengenroll Quest Serverless Firebase Development dan sudah menyelesaikan lab pertama dari Quest ini. Nah, nanti di profile itu ada tulisannya monthly subscription. Nah, nanti begitu teman-teman sudah menyelesaikan lab pertama di Quest ini, nanti akan otomatis subscription-nya dari 7 kredit itu menjadi monthly subscription. Itu akan otomatis berubah. Untuk melihat subscription-nya bisa ke settings, kemudian subscription and credits. Nah, di sini ini yang pertama, yang 7 kredit yang diperoleh ketika kita mensubmit kode yang tadi, yang dari link yang kedua. Nah, kemudian yang ini One Advantage Subscription, ini kita dapatkan setelah kita menyelesaikan satu lab di Quest pada Quest Serverless Firebase Development. Oke. Silakan teman-teman nanti enroll Quest-nya, kemudian selesaikan sekitar ada 5 lab di sini, 5 step atau 5 sub quest yang bisa dikerjakan selama 5 jam. Dan event ini seperti yang ada di poster itu adalah event yang memiliki e-sertifikat. Nah, untuk meredeem sertifikatnya, teman-teman harus menyelesaikan semua quest yang kita akan beri waktu selama 2 hari, yaitu besok tanggal 15 Februari dan lusa tanggal 16 Februari. Nah, nanti untuk meredeem sertifikat, teman-teman bisa ke My Learning. Nah, kemudian di sini ada view public profile. Nah, tinggal klik aja. Nah, nanti ketika quest-nya sudah selesai, di sini akan ada badge dari quest yang kita selesaikan, yaitu Firebase Serverless Development. Nah, nanti teman-teman tinggal screenshot aja di bagian halaman profilnya, baru nanti kita akan kasih form redeem sertifikat. Di situ teman-teman bisa isi data dirinya dan upload bukti penyelesaian quest-nya dan mendapatkan e-sertifikat. Seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan masalah Quick Labs, masalah aktivasi Quick Labs? Kalau mau bertanya open mic langsung aja, nggak apa-apa. Aman ya? Ada yang belum berhasil untuk aktivasi? Oke, aman ya. Kalau misalkan nanti setelah event ini ada yang mau tanya tentang aktivasi Quick Labs, bisa tanyakan di grup Telegram. Oke, mungkin kembalikan lagi ke Mutia untuk sesi Q&A. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Adit sudah menjelaskan ke teman-teman gimana caranya akses Quick Lab biar pada bisa cobain Firebase. Nah, untuk teman-teman
ini adalah sesi terakhir dari Firebase in Action, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bertanya di sini ya, di link Slido berikut. Nah, atau kalau misalnya teman-teman mau bertanya melalui Open Meet juga boleh. Oke. Untuk sekarang, ini sudah ada 2 pertanyaan. Kepada pembicara, Kortim yang mau jawab, boleh ya. Pertanyaan pertama dari Budak Korporat. Selamat siang, mau bertanya, untuk Firebase sendiri, apakah ada free tier-nya atau semua layanannya perlu berbayar? Terima kasih. Kepada Aditya Andar atau Rizky Eka yang mau menjawab, persilahkan. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini ada di Firebase pricing ya, bisa dicek sini. Untuk free tier-nya itu ada, dan ada beberapa limitnya, kayak misalnya authentication via phone-nya itu 10.000 data kayak gitu. Terus store datanya itu total maksimumnya 1 giga. Nah, kalau di atas itu nanti dia pakainya kayak pay as you go. Nah, jadi berapa yang kita pakai nanti dihitungin, kayak semua service-nya Google sih rata-rata kayak gitu ya, GCP juga gitu. Nah, bisa dicek aja di pricing-nya. Memang ada kok batasannya, tapi kalau yang untuk free-nya untuk testing aja ini udah gede banget kok dapatnya. Kayak storage remote config-nya aja dia dapat 5 giga, real time database-nya dapat 1 giga, simultaneous-nya bisa 100 koneksi, itu banyak. Oke, terima kasih Rizky Eka. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Ardityo Cahyo. Yang saya tahu, real-time database bisa membuat pengecualian data tersendiri, seperti favorites ataupun wishlist. Apakah di Firestore juga bisa demikian? Saya lengkapi boleh? Ya, boleh, Kak. Oh, boleh. Bukan, ini saya yang bertanya ya. Jadi gini, jadi kayak tiap apa ya, pengguna itu kan biasanya mempunyai, kayak kalau di Shopee itu kan ada wishlist, dan itu bisa cuma kita lihat sendiri kan, yang orang lain kan nggak bisa lihat gitu. Nah, saya pernah nyoba di real time database bisa gitu, tapi kalau di Firestore bisa nggak gitu? Itu yang saya maksud. Oke. Aditya mau jawab atau gimana nih? Boleh, nanti mungkin bisa dikoreksi ya Bang. Oh iya, oke. Kalau di Firestore, ya sambung aja Dit. Seru. Kalau dari yang aku dapat dari ini ya, dari Stack Overflow dan yang lainnya, kayaknya sih nggak ada cara yang default gitu ya, tapi aku dapat cara kayak dia disimpan di dokumen baru terus disimpan per ID-nya gitu. Mungkin kalau Bang Rizky tahu ada cara lain, Bang? Sebenarnya kalau misalnya udah pakai JSON tree, emang kan bikin relation tuh caranya jadi banyak ya. Beda sama SQL, kayak kita opsinya ya cuma foreign key doang. Tapi kalau kita udah pakai dokumen base database, misalnya ya itulah, misalnya NoSQL gitu, kamu bisa bikin kayak reference atau di embed gitu. Tapi emang kalau misalnya udah gede kan di embed tuh nggak bagus. Nah, jadi paling bikinnya ya nanti jadi ada collection baru yang isinya memang itu nanti di referensi wishlistnya ini ada ID usernya. Jadi nanti kamu bisa pas ya select-nya kan jadi kayak tadi DB collection get where ID-nya ini misalnya. Nanti ID-nya itu misalnya skenario-nya kalau misalnya kamu pakai React atau pakai JavaScript itu kan bisa disimpan di apa state manajemennya dia kayak gitu, diambil ID-nya tiap udah ada yang out, dan itu bisa di-combine sama Firebase out kok setahu aku. Soalnya sekarang itu ada yang extension tuh, ada yang Stripe soalnya kan, jadi bisa di-manage subscription-nya gitu. Itu sih paling kalau buat Aditya. Mungkin kalau boleh tahu sebelumnya itu bikin yang kayak gitu tuh dipakai metodenya kayak gimana? Di embed kah? Dibikinin collection baru kayak yang Aditya bikin gitu? Wah, kalau mengenai itu
cuma baca-baca yang di Google itu kan ada itu. Nah, yang kayak tutor-tutor kayak di apa itu namanya? Dari Google-nya sendiri, Firebase-nya sendiri. Cuma ngikutin dari situ sih. Jadi kurang mengerti kayak gitu-gitunya. Wah, kayak istilahnya. Oh, ya. Tapi kalau misalnya ditanya bisa, ya bisa. Mungkin Siap. mau nambahin ya? Boleh? Oke. Nih, seperti yang ku share screen di sini. Nah, real-time database itu sebenarnya adalah database originalnya Firebase untuk yang di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, kemudian Google membuat sebuah database baru untuk Firebase, namanya adalah Cloud Firestore. Nah, ketika saya coba sendiri juga kemarin ada project di situ, memakai real-time database ataupun Firestore itu sama aja, dengan format datanya pun berupa JSON keduanya. Nah, yang membedakan adalah versinya sih, versi yang dirilis oleh Google, di mana Cloud Firestore adalah versi terbaru dari real-time database, seperti itu. Dengan data model yang lebih intuitif, dikatakan di sini, Cloud Firestore juga bersifat real time sama seperti real time database. Nah, untuk pertanyaan Masnya tadi yang bisa untuk segmentasi user seperti itu, mungkin itu masuk ke user session ya, Rep ya. Untuk perbedaan data seperti wishlist seperti itu. Iya, paling itu metodenya yang tinggal dipikirin sih yang paling efisien yang mana kayak gitu. Bisa ya kalau security rules juga saya mungkin ya aku nggak explore sampai sana, tapi kalau misalnya ngomongin relation di dokumen base pasti ya ini tergantung metodenya aja mau dipakai yang mana, tapi yang disaranin memang nanti dibikin kayak dokumen baru, jangan di embed sih, nanti kalau gede soalnya membengkak kan dokumennya. Nah, iya tuh pakai security role juga bisa, itu salah satu fitur dari Firebase juga kan, untuk segmentasi antara user itu memiliki data yang berbeda di aplikasinya, seperti itu. Terima kasih Fakta Tangguh sudah menjawab juga. Oke, teman-teman yang punya pertanyaan lagi, boleh langsung open mic atau bertanya di Slido ya, teman-teman. Untuk pertanyaan terakhir, kita kasih waktu sampai jam 4. Kita tungguin ya teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang Firebase, bisa langsung tanya melalui open mic atau Slido. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 4 sore WIB, mungkin untuk hari ini pembahasan tentang Firebase kita cukupkan. Nah, kepada teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan lagi, bisa
bisa bertanya di grup Telegram DSC Telkom University ya. Itu kalian bebas mau tanya tentang Firebase ataupun tanya tentang akses Quick Lab yang gratis untuk Firebase. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Aditya Rohman, kepada Rizky Eka Putra, dan juga Aditya Anda Rahim yang sudah mengisi pembahasan di hari ini tentang Firebase in Action. Nah, saya sebagai moderator Mutia Putri mengucapkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas Firebase in Action ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ditunggu lagi event DSC selanjutnya ya. Aduh. Gimana, Rep? Aman. Cuma tadi setelah